Sampurasun guys, selamat datang kembali di channel Taros Kun. Masih bersama saya Cemon. Kali ini saya akan merangkum film trailer asal Korea yang berjudul Hard Hit 2021. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong pencet tombol subscribe dan loncengnya juga agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Serepet. Film akan berfokus kepada sebuah keluarga. Ada si ayah yang bernama Lee Sun Kyu, yang mana si ayah adalah manajer cabang bank investasi swasta. Lalu ada si ibu yang bernama Yeon Sun, si kakak yang bernama Hui Ren, dan si bungsu bernama Lee Min Jun. Keluarga itu nampak seperti keluarga pada umumnya. Pada pagi hari, si ayah tengah akan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Si ayah juga berencana akan mengadakan meeting bersama kliennya. Di tengah-tengah perjalanan, ada telepon masuk yang tak dikenal ke salah satu HP di dalam dashboard mobil. Nampaknya, si ayah dan si kakak pun tidak mengenali siapa pemilik HP tersebut. Tetapi, ada foto si ibu dan kedua anaknya yang terpasang di wallpaper HP itu. Singkat cerita, diangkatlah telepon itu. Si penelepon misterius itu menyampaikan bahwa ia telah memasang bom tepat di bawah kursi mobil yang dikendarai si ayah. Bom itu menggunakan tombol hidrolik, jadi bom itu akan meledak jikalau si ayah dan si anak pergi dari tempat duduknya. Si penelepon juga memiliki remote yang bisa menghentikan bomnya, juga bisa meledakkan bom itu kapan saja. Ditambah, di mobil itu sudah terpasang GPS, jadi kecil kemungkinan si ayah bisa kabur. Si ayah sempat tak mempercayai omongan si penelepon itu. Ia beranggapan bahwa yang dikatakannya itu adalah sebuah lelucon. Tetapi saat si ayah mencoba meraba-raba, ternyata memang ada bom di kursinya. Si ayah pun bertanya apa yang diinginkan si penelepon itu. Lalu si penelepon meminta uang tunai sebesar 960 juta won. Terus ditambah si ayah harus mentransfer lagi uang sebesar 1,7 miliar. Jikalau tidak, si penelepon akan meledakkan bomnya dengan remote yang ia pegang. Lalu si kakak memberitahu si ayah jikalau sekolah adiknya sudah kelewatan. Di sini si kakak dan si adik tuh belum tahu ya tentang kejadian bom yang ada di mobilnya. Jadi hare-hare mereka berdua mah. Lalu saat si bungsu akan turun, ayahnya pun melarangnya untuk jangan beranjak dari mobil tersebut. Si kakak pun heran dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Ayahnya pun memberitahu bahwa ada bom di mobilnya dengan ekspresi tenang, yang bertujuan agar anak-anaknya tidak panik. Si penelepon mengatakan bahwa jangan pernah menghubungi polisi dan jangan beritahu orang lain. Di sini si ayah dan si anak juga belum sepenuhnya percaya ya. Jadi rada ngahare-harekeun peringatannya, tapi si ayah juga berusaha untuk tidak keluar dari mobil supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga kan. Lanjut, tak lama kemudian Deputi manajer menelepon dan meminta si ayah untuk menggantikan meeting dengan kliennya. Ternyata di mobil deputi itu ada seseorang yang telah menaruh bom, dan si pelaku meminta agar semua hartanya diberikan. Lantas si ayah pun pergi menemui deputi. Setelah sampai, terlihat istri si deputi tak percaya dengan adanya bom dan ia bersikeras untuk keluar supaya ia bisa bekerja. Si ayah dan deputi mencoba menenangkan dan mencegah supaya dia tidak keluar. Si ayah juga menanyakan kepada deputi apakah dia mengenali sosok pelaku tersebut, tapi si deputi tidak mengenalinya. Ditambah si pelaku juga mengetahui alamat rumahnya, nama anaknya, juga orang tuanya tinggal, yang membuat si deputi pun panik. Singkat cerita, dengan sedikit ngawadul, si ayah pun berhasil menenangkan istrinya dan membuatnya tidak beranjak dari mobil. Lalu pas saat si ayah akan parkir, tiba-tiba ya, si istri itu keluar dari mobil dan saat bersamaan mobil pun meledak. Cek aing meda. Cicing heula atuh dengekeunnya nurut-nurut make kudu heuras hulu anjing teh. Tuh kan kasar we jadina. Si ayah meminta agar anak-anaknya gak dilibatkan dan membiarkan anak-anaknya turun. Tetapi si pelaku enggan menurutinya. Sekarang si ayah harus berjuang mencari uang
untuk menyelamatkan anak-anaknya dari ledakan bom. Si ayah dan si kakak yang tadinya tak percaya pun sekarang menjadi ketakutan dan panik. Ditambah, si adik mengeluhkan celananya basah, tetapi saat diperhatikan ternyata efek dari ledakan itu membuat kaki si adik sobek dan mengeluarkan darah. Lalu si ayah pun bergegas dari sana. Si ayah meminta si kakak agar mengikat luka si adik dengan dasinya. Si ayah juga meminta ke si penelepon agar membolehkannya pergi ke rumah sakit, tetapi si penelepon enggan mengizinkannya. Ia akan mengizinkannya setelah si ayah memberikan uang tunai senilai 960 juta dan mentransferkan 3,4 miliar. Si ayah merasa heran karena dari awal ia meminta mentransfer 1,7 miliar, tetapi sekarang bertambah menjadi 3,4 miliar. Lalu si penelepon pun menjawab karena ia tidak bisa menagih orang mati, yaitu si deputi kan sudah mati, jadi si pelaku gak bisa nagih uangnya, jadi si ayah tuh yang harus tanggung jawab gitu. Karena si ayah tak mampu memberikannya uang sebanyak itu, penelepon pun memerintahkan untuk menggunakan uang-uang nasabahnya. Secara si ayah kan bekerja di bank, lalu si ayah pun menelepon salah satu karyawan di banknya dan memintanya mentransfer uang sebanyak 2,6 miliar dan harus beres dalam 1 jam. Lalu si penelepon pun meminta uang tunai 960 juta itu. Ia meminta agar si istrinya lah yang membawakannya. Scene berpindah beberapa orang polisi yang sedang melihat rekaman CCTV di sekitar tempat terjadinya peledakan. Polisi itu juga telah meminta keterangan para saksi-saksi mata yang ada di sana. Lalu si polisi juga melihat bahwa sebelum terjadinya ledakan, ada sebuah mobil yang sempat berbicara kepada si korban. Dan ternyata mobil itu adalah mobil si ayah. Jadi si ayah sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu si ayah pun diburu untuk dimintai keterangan. Kembali ke si ayah yang sedang menghubungi istrinya. Lalu ia menjelaskan semuanya dan meminta agar si istri untuk pergi ke salah satu bank dan mengambil sejumlah uang. Lalu si ayah pun pergi ke tempat bank itu. Tak lama kemudian, si penelepon itu berbicara bahwa istrinya si ayah pergi bersama adik iparnya. Si penelepon juga menjelaskan bahwa si ayah tidak boleh memberitahu pada siapapun. Lalu adik iparnya pun menghampiri mobil si ayah. Si ayah pun menyuruh pergi, tetapi si adik iparnya seolah tak mengerti. Karena tak ingin membahayakannya, si ayah pun pergi dari sana. Saat si istri telah mendapatkan uang dari bank, si penelepon pun memerintahkan istrinya si ayah agar meletakkan uang itu di sebelah lemari di toko seberang. Istrinya harus pergi sendirian. Si ibu memberitahu si ayah bahwa ia melihat seorang pria tinggi menatapnya. Si ayah memintanya agar si ibu seolah tak tahu dan pergi dari sana. Lalu tiba-tiba orang yang dimaksud si ibu berhasil ditangkap. Lalu si penelepon itu pun lanjut berbicara ke si ayah, yang mana mereka telah salah menangkap orang. Merasa kesal karena si ibu melapor ke polisi, si pelaku pun meledakkan salah satu bom tepat di toko yang berada di samping si ibu. Tapi beruntungnya si ibu berhasil selamat. Ternyata itu hanyalah peringatan agar si ayah segera menyiapkan uang itu. Kembali ke si polisi yang sedang menyelidiki kasus ledakan mobil itu. Lalu si polisi melihat ada mobil si ayah yang ada dalam rekaman 2 kejadian pengeboman, yang mana polisi itu menetapkan si ayah sebagai tersangka dan memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menangkap si ayah untuk dimintai keterangan. Kembali ke si ayah, ia memberitahu si pelaku bahwa ia telah mentransfer uang sebesar 2,6 miliar. Saat bersamaan, si anak pun memberitahu ke si ayah jikalau ia sudah tidak merasakan sakit di kakinya. Sepertinya kakinya sudah kehabisan darah. Seperti biasa,
Karena si ayah tak tega melihat kondisi anaknya, si ayah pun meminta izin kembali ke si penelepon untuk bisa membawa anaknya ke rumah sakit. Tetapi si penelepon enggan mengizinkannya selama uang yang diminta belum dipenuhi. Tak lama kemudian, datanglah mobil polisi yang hendak menangkap si ayah. Lalu si ayah pun memacu kendaraannya dan pergi dari sana. Ia bermaksud pergi ke rumah sakit. Si ayah pun dikejar beberapa mobil polisi. Ia pun berhasil dihentikan oleh helikopter polisi di salah satu tempat di pinggir pantai. Kepala polisi pun menghampiri si ayah. Ia meminta agar si ayah turun dari mobil. Si ayah pun bilang bahwa ada bom di bawah kursi mobilnya. Si ayah memerintahkan agar polisi itu menjauh. Kalau tidak, bomnya akan meledak. Kepala polisi mengira bahwa si ayahlah adalah pelaku pengoboman itu. Lalu polisi itu pun memanggil pasukan penjinak bom. Di saat bersamaan, tempat di sekitar mobil si ayah itu dihalangi pembatas jalan guna tak ada orang yang bisa mendekat. Kembali ke si kepala polisi, ia menyiapkan beberapa pasukan khusus dan salah satunya adalah penembak jitu untuk memerintahkan menembak si ayah setelah kedua anaknya berhasil diamankan. Lalu, pemimpin pasukan penjinak bom yang telah sampai di sana lanjut menghampiri si ayah. Saat dihampiri, si ayah pun memperlihatkan sebuah HP yang tersambung dengan telepon yang mana telepon itu dari nomor yang tidak diketahui. Pimpinan itu pun memberi air minum dengan sebuah walkie-talkie guna mencari tahu siapa yang meneleponnya. Saat si ayah membesarkan suara telepon dan mendekatkannya dengan walkie-talkie, si pelaku pun tak kunjung berbicara. Si pelaku seperti mengetahui apa yang sedang si ayah lakukan. Si pelaku itu pun mengirimkan pesan, yang mana pesan itu menyuruhnya agar si ayah melemparkan walkie-talkie itu. Si ayah merasa aneh karena si pelaku bisa mengetahui semua gerak-geriknya. Lalu si ayah pun memperlihatkan orang-orang di sekitar yang sedang menyaksikan kejadian tersebut. Si ayah pun membunyikan klakson guna mencari tahu di mana posisi pelaku tersebut. Saat si pelaku sedang berbicara, secara tiba-tiba panggilannya terputus, yang mana itu dilakukan pihak kepolisian supaya si pelaku tidak terus meneleponnya. Lalu pasukan penjinak bom pun dikerahkan untuk mencari keberadaan bom tersebut. Ternyata bom tersebut ada di kursi pengemudi dan di kursi penumpang yang ada di depan. Jadi si kakak dan si bungsu aman dan bisa turun. Para tim penyelamat itu membongkar semua pintu mobil agar mempermudah untuk mengevakuasi. Singkat cerita, si bungsu pun berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, si kakak menolak dievakuasi. Si kakak juga malah duduk di kursi di depan yang membuat bom yang satu lagi aktif. Alasan si kakak itu adalah karena si kakak melihat salah satu pasukan penembak jitu yang mengarahkan snipernya ke si ayah. Si kakak juga tahu bahwa jika si kakak berhasil diamankan, para penembak jitu itu pasti akan menembak ayahnya. Mendengar hal itu, si ayah pun menjadi terharu. Sementara itu, si pemimpin pergi dan memarahi si kepala polisi karena telah memasang penembak jitu. Lalu tak lama kemudian, datanglah salah seorang yang mengaku sebagai abangnya si ayah, yang bertujuan untuk mencoba membujuk si ayah. Saat orang itu menghampiri si ayah pun merasa kebingungan dan seolah tak kenal dengan pria itu. Si pria itu mengatakan bahwa ialah pelaku yang ada di telepon. Karena tak bisa berbicara lewat telepon, si pelaku pun mengaku ke polisi sebagai kakaknya si ayah, agar ia bisa mengintimidasi secara langsung.
Si ayah pun mengetahui ternyata si pelaku ini adalah orang yang ikut berinvestasi di tempat ayahnya bekerja 6 tahun lalu, tetapi mengalami kerugian. Si ayah nampak marah ke si pelaku tersebut. Si ayah menarik baju pelaku itu dan mengancamnya akan meledakkan bom itu agar si ayah dan si pelaku bisa mati bersama. Tetapi karena si ayah baru sadar bahwa anaknya juga akan ikut menjadi korban, si ayah pun tak jadi melakukan hal itu. Si ayah pun meminta agar anaknya dibebaskan. Ia berjanji ia akan bertanggung jawab atas kelakuannya itu. Si ayah pun meminta agar anaknya dibebaskan. Si pelaku pun meminta agar si ayah melunasi uang yang sudah disepakati. Dia juga menyarankan agar si ayah pergi dari sana dengan melewati salah satu pagar yang tidak dijaga polisi. Si pelaku juga mengaktifkan bom waktu di dashboard mobilnya. Si ayah juga diberi waktu 18 menit untuk melunasi uang tersebut. Jikalau gagal, bom itu akan meledak. Si pelaku juga menyandra si kakak sebagai bahan jaminan. Si ayah dan si kakak juga tak bisa melapor polisi. Jika ada yang berani lapor, maka mereka berdua akan mati. Lalu si ayah pun kabur dari sana dan menabrak salah satu pagar yang tidak dijaga polisi. Saat si ayah tengah kabur, si istri pun menghubungi pemimpin pasukan dan memberitahu bahwa orang yang tadi itu bukanlah saudara si ayah. Saudara si ayah yang asli berada di Nepal. Si pemimpin itu pun langsung mengerahkan pasukan untuk mengejar si pelaku yang asli. Saat sedang melarikan diri, si ayah pun menelepon beberapa nasabah dan rekan kerjanya serta atasannya. Ia meminta bantuan agar bisa meminjamkan uang. Alih-alih mendapatkan bantuan, si ayah justru dituduh menggelapkan uang perusahaan sebanyak 2,6 miliar karena telah mentransfer uang tanpa persetujuan perusahaan. Lalu si ayah pun menghubungi si istri dan memintanya untuk mentransfer uang yang tadi pagi yang nominalnya 960 juta ke nomor rekening si pelaku. Lalu pemimpin pun datang mengejar si ayah. Si pemimpin juga tahu bahwa si ayah bukanlah pelaku. Si pemimpin meminta agar si ayah berhenti. Di saat bersamaan, si pelaku menelepon dan memintanya agar pergi ke salah satu tempat semacam dermaga. Lalu si ayah pun kabur dari kejaran polisi dan menuju dermaga. Saat di perjalanan menuju dermaga, si ayah pun mengingat sebuah kejadian 6 tahun yang lalu, di mana ia banyak menjual saham kepada orang-orang tanpa menjelaskan kerugian pokoknya, sehingga tak sedikit orang yang mengalami kerugian. Tetapi semua itu adalah perintah atasannya, sebab itulah si ayah bisa naik jabatan. Kembali ke si pelaku, yang mana uang yang berhasil didapat itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang mengalami kerugian akibat investasi bodong. Saat si ayah sampai, ia melihat putrinya terikat lakban di salah satu mobil. Si ayah pun tak bisa menolongnya, ia hanya bisa melihatnya. Lalu si pelaku pun menelepon dan memberitahu alasannya. Dan terkuaklah fakta, ternyata istrinya si pelaku adalah salah satu korban investasi bodong itu. Ia juga sempat meminta tolong kepada si ayah, yang mana istrinya si pelaku ternyata sedang hamil dan butuh banyak uang untuk persalinan. Tetapi pada waktu itu, si ayah malah mengabaikannya. Karena tak punya biaya persalinan, istri pelaku pun meninggal bersama dengan anak yang dikandungnya itu. Si ayah menyesal karena kejadian itu. Si ayah juga meminta maaf kepada anaknya dan kepada si pelaku, bahwa dulu ia sudah tahu apa yang dijual perusahaan dan ia juga tahu tindakan itu salah, tetapi si ayah malah tetap menjualnya hingga membuat orang-orang bangkrut dan meninggal. Seolah pasrah akan kematiannya, si ayah pun mengucapkan kata-kata terakhir untuk putrinya. Lalu datanglah si pelaku yang langsung duduk di samping si ayah. Si ayah pun langsung meminta maaf kepada si pelaku dengan tulus dan penuh dengan rasa penyesalan. Karena telah jodoh menjadi duda selama bertahun-tahun, si pelaku pun memilih hancur meledak bersama dengan bom yang ia rakit.
Karena polisi datang, si ayah pun memilih menerjunkan mobilnya ke laut. Ketika tengah tenggelam, si ayah pun mencoba menyadarkan si pelaku itu untuk lari. Di saat bom waktu itu akan meledak beberapa detik lagi, si ayah pun mengganjal kursinya dengan buku sehingga membuat kursinya tak terangkat. Kemudian si ayah pun akhirnya bisa selamat. Kurang mati tadi gitu. Aduh, temikir dah. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa si ayah ikut membantu memenangkan gugatan korban investasi bodong itu dan memberikan bukti-bukti agar bisa memenangkan persidangan untuk mengembalikan uang para korban. Dan film pun selesai. Oke guys, saya mau minta maaf kepada kalian jikalau alur yang saya berikan terkesan tidak puguh serta tidak jelas. Mohon maaf ya guys ya, karena saya baru pertama kali membuat konten seperti ini. Jangan lupa like juga ya, subscribe juga boleh. Dadah.